Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yang di luar juga banyak banget ke jalan-jalan. Kameranya yang ini ya? Iya, yang ini. Yang mana kamera yang di luar? Oh ini. Saya mau ngasih salam juga buat yang di luar, yang di jalan, saudara-saudara saya, abang-abang saya jamaah Masjid Jami As-Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Agak ngap, tapi habis kena oblok sama gabus pucung, makanya bentakannya rada mantep, cuman tenggorokan rada ngap. Makasih tadi yang udah ngasih makan saya, yang masak tadi bang siapa namanya ya, yang masak cowok, yang bikin obloknya cowok, tapi nggak pakai konde dia. Makasih, biar sehat, alhamdulillah berkah. Guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, mohon ikhlas. Ini nggak apa-apa saya sambil, kalau begini kelihatan. Mana tadi kertas saya? Lupa. Nggak, soalnya kalau terlalu tinggi juga kayak gitu tuh, agak mangap gitu. Bentar ya, maafin baca dulu. Nggak enak, ini duit udah masuk semua. Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas guru. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Yusuf SPDI, mohon ikhlas guru. Juga yang saya hormati dan yang kita muliakan Al-Mukarram Ustaz Haji Ismail Musa, mohon ikhlas Kiai. Juga Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Muhammad Sudarsib, mohon ikhlas guru. Juga RW 02 Bapak Maukar. Ini tulisannya bener tuh, sumpah kan saya baca doang kan. Ya mohon ikhlas, emang begitu bacaannya tuh. Udah segitu doang, nggak banyak. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Haji Tri Adianto Cahyono SEMM, mohon ikhlas, guru-guru saya, orang tua saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah, kalau bohong demi Allah. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, mohon ikhlas. Ibu-ibu saya, emak saya,
kakak-kakak saya, nenek saya, sampai yang ke jalan-jalan, masya Allah saya nggak nyangka begitu meriahnya hari ini, malam ini. Walaupun ada gerimis-gerimis dari sore tadi ya, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Nabi Yuna, Nabi besar kita Muhammad. Mohon ikhlas juga abang-abang saya, ini yang ceramah bukan ustadz beneran. Awas hati-hati kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai, kalau mau rame sama saya. Sebab kalau saya diundang suruh bikin orang bener, saya nyerah. Saya sendiri juga nggak jelas benernya di mana ini. Siapa orang yang paling benar? Kata guru saya, orang yang paling benar bukan sekarang. Orang yang paling benar nanti, yang akhir hayatnya dia meninggal dunia, husnul khotimah, nggak ada fitnah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini saya ceramah, baru kelihatannya kayak orang benar. Jadi kalau bukan barokah dari orang-orang tua kita, guru-guru kita, kita hidup nggak ada apa-apanya. Bisa jadi kita sehat panjang umur, punya rumah, punya mobil, punya pangkat, punya jabatan, punya anak, punya keturunan. Bisa jadi itu doanya dari doanya almarhum emak, bapak, kakek, nenek kita. Sebab disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya. Jadi yang keluar dari peralon itu curut namanya. Jadi bagusnya kita karena bagusnya orang-orang tua kita. Ya, nih bentar ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Sebab bisa jadi yang benar itu yang paling belakang. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang megang parkiran. Kita nggak tahu mana hari ini yang paling benar. Kita masih audisi. Termasuk saya, benernya saya karena benernya bapak, ibu, kakek, nenek, guru-guru kita. Itu namanya barokah. Jadi kalau saya ceramah sebetulnya dipanggil ustadz, dipanggil al-mukarram itu mesti jelas dulu. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Kayak kiai kita. Ya Haji Muhammad Yusuf jelas kiai karena punya santri, punya pondok. Kalau saya belum, baru punya dua, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPRJ, itu belas itu Parto. Ya. Dan Eko yang jadi politikus. Saya belum sampai ke tikus, baru ke tahapan nying-nying. Entah lama-lama nyampe ke tikus-tikus. Kenapa saya jarang syuting? Kenapa saya jarang sama Parto, jarang sama Eko sekarang? Bukan karena saya udah alim, saya nggak ada di TV sama Parto karena nggak diajak. Likulli syai'in maziyah, kata kiai setiap sesuatu punya kelebihan. Saya nggak bisa jadi Eko, dia mah di DPR. Eko juga nggak bisa jadi saya. Sebab kalau Eko ceramah juga berantem sama saya. Ya, jadi beruntung kita karena dulunya orang-orang tua kita ngajarinnya kita begini. Termasuk hari ini kenapa kita maulid? Karena orang tua kita maulid. Kenapa kita duduk bareng di masjid? Karena orang tua kita lebih senang anak cucunya kumpul di masjid. Saya dari masih kecilnya nggak pernah diajarin bagaimana jadi artis, enggak. Saya diajarinnya sama, masuk ke masjid sore-sore, masuk ke masjid selawatan, bukan muter-muter perumahan ngeluarin motor, bukan. Ya, benar. Bahkan jujur, anak-anak kita lebih beresiko kalau nongkrong di pinggir jalan. Ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil karena nongkrong di pinggir jalan. Tapi kalau kita nongkrong di dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Benar. Nah orang tua kita ngajarinnya kita lebih kumpul begini.
Sampai ujung doa yang kita aminkan, irfa'lahum darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Artinya nggak apa-apa kita nggak masuk surga bareng pejabat, nggak apa-apa. Kita nggak masuk surga bareng presiden, nggak apa-apa. Nggak masuk surga bareng artis, nggak apa-apa. Asal kita besok masuk surga bareng sama emak, bapak, kakek, nenek kita. Karena susah senang kita di dunia sama orang-orang tua kita. Jadi cakepnya kita karena cakepnya orang-orang tua kita. Andai kata masih kecil kita nggak pernah diteng-teng masuk ke masjid, nggak pernah diteng-teng ikut tahlil, nggak pernah diteng-teng ikut maulid, mungkin hari ini kita nggak jelas adanya di mana. Saya walaupun udah muter jadi artis, ya nggak usah pakai cie, biasa baik. Dia masih ingat kan yang main di Para Pencari Tuhan, yang jadi Ustadz Peri, yang Ustadz takut banget sama istrinya, itu aku. Kenapa bisa kumpul begini? Karena bapak saya ngajarinnya begini. Sama seperti kita punya bapak-bapak, emak-emak kita lebih senang kita kumpul begini. Aku tahu kamu ngundang aku patungan. Iya kan, iya kan? Iya iyalah. Nggak ada yang sia-sia, yang punya duit dipakai maulid tambah barokah. As-shadaqatu tanfa'ul bala, sekalipun dia nggak kaya, dia sehat panjang umur. Tuh orang tua kita ngajarin. Di sini saatnya kita bareng-bareng. Dulu emak kita ngajarin, yang punya duit bawain duit, yang punya kayu bakar bawain bakar, yang punya nasi bawain nasi, yang punya air bawain air. Kita mau hajatan. Tuh orang tua ngajarin. Hari ini saya yakin mengundang saya patungan. Kalau sendiri berat. Bener? Ini kalau kata orang Timur Tengah, al jamaatu rahmatun. Ada doanya dari guru kita, Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Tuh, emak belah sini, bapak belah sini, pada sebelah-sebelah begitu. Ini yang diajarin sama orang tua kita biar akur begini. Kadang-kadang kita sama orang lain kayak saudara, saudara malah kayak orang. Hari ini kita ingetin diri kita masing-masing. Orang tua kita pengen anak cucunya pada akur, pengen anak cucunya pada akur baik, makanya diwariskan kebaikan. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in. Emak bapak kita, guru-guru kita tabi'it ya, jarang saya ceramah cuma nonggeng doang. Nah, emang saya kalau diri, guru-guru saya di belakang, saya belakangin guru, kurang sopan. Ya, guru-guru saya juga di depan. Kalau saya kebangetan diri aja begitu kayaknya sok benar gitu. Takutnya legging saya kelihatan. Ini yang bagaimana nggak disebut al-jama'atur rahmatun. Ini yang besok bareng-bareng kita kumpul sama orang tua kita di surga karena kita begini. Kenapa kita muludan? Karena orang tua kita muludan. Kalau ada orang bilang sebagian ngomong muludan gak ada dari sononya, nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini kita lagi muludan, bener. Banyak orang pinter, saking pinternya bukannya maulid malah ngebahas maulid. Bukan ngikutin cara orang tua bagaimana cara bisa mimpin tahlil, malah ngebahas tahlil, benar. Makanya saya di saat artis pada keren-keren ngajinya di gedung-gedung, saya ke kampung-kampung. Pengajian di kampung lebih royal, banyak makanannya. Karena di kampung mah nggak ada istilah kata acara batal. Ujung-ujungnya patungan.
Jadi apa yang ibu kasih sekarang, apa yang abang kasih sekarang, nggak bakalannya jadi kurang. Karena ini bukti cinta kita kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Ada syafaat nih. Ada orang bilang, alah muludan gitu-gitu aja, empot tiap hari muludan, begitu-gitu aja. Dia nggak paham. Kita begini-begininya, besok anak kita jadi ulama besar. Besok anak-anak kita jadi mualim. Besok anak-anak kita jadi pejabat yang cerdas. Kita nggak tahu di sini ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Kata kiai saya, man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita ngaji nggak ngerti, ngaji aja, nanti Allah kasih ngerti. Kalau kita maulid nggak tahu, maulid aja, nanti Allah yang kasih tahu. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Jadi nggak ada ruginya. Yang royal ngasih 5 juta nggak bakal bangkrut seumur-umur, bakal susah belangsak, nggak ada ceritanya. Apalagi yang 5.000. Ya, Bu. Ya. Ini nggak apa-apa nih ceramahnya begini, mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Mohon ikhlas. Kalau ceramah terlalu serius kelihatan kayak orang benar. Maka saya acak-acak aja. Ya, sebab orang yang kelihatannya benar ternyata belum orang. Kadang-kadang kita sering ketipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar ternyata bukan orang. Cik. Mic aja. Mic dipakai ngomong pakai gedeg sama kita, mati sendiri. Urusan kalau lagi cakep ya cakep. Gitu. Saya juga begitu, kalau lagi cakep ya cakep. Kita juga kalau lagi bener mah. Benar, kalau lagi PA mah PA pisan. Mic aja kita lagi ngomong. Ada juga yang mic pakai kagak demen sama kita. Padahal kan dia nggak ngikut patungan. Nah, kita ngaji dulu dikit. Ngaji dulu dikit, ayatnya sama. Biar pelawak juga yang bacain ayatnya sama. Kalau ayat maulid nggak beda jauh. Ya, Bu. Ayo bareng kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu ambil ujungnya aja. Nggak terlalu repot, biar pongkolnya di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagus, monyongnya bagus. Iya, kalau kata guru tajwid, buka suara keras-keras, buka mulut lebar-lebar, nanti makhrajnya jadi bagus. Mana yang hasanah, Ibu? Ini hasanah nih, ini hasanah nih, ini hasanah nih, ngaji maulid hasanah. Lalu kata Kiai, ad-dunya mal'unatun, dunia isinya laknat mulu. Mana yang nggak ada laknat? Ngaji kita bareng. Bisa jadi yang masuk surga duluan bukan yang ceramah. Yang ceramah lagi usaha ini mah. Benar. Jadi kalau ada ustadz masuk surga, ternyata yang duluan itu muridnya. Kok duluan muridnya? Iya, dia yang nyiapin karpet di sono. Kalau ada ustadz masuk surga duluan, yang bayar ustadz masuk surga belakangan. Teriak kencang banget. Nah, kan gue yang bayar. Sampai patungan sih kita. Ajak ngapa? Allahu a'lam, Allah lebih tahu siapa yang paling baik, bukan hari ini. Abang, siapa yang paling benar bukan hari ini. Ya, terus makanya orang tua kita nyuruh ke masjid. Ntar berasa kita udah tuanya bakal jadi orang tua kita, bakal jadi orang tua juga. Saya nggak nengok ke tema di bannernya itu. Saya membacanya rada kurang paham, terlalu ketinggian, merefleksikan. Yang saya tahu refleksi pijit. Jadi jangan sampai dipijit-pijit gitu. Begini aja. Ya, Rasulullah manusia paling sempurna.
Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang diwarisin Rasulullah kepada kita adalah kebaikan, ajaran-ajarannya tentang kebaikan. Makanya warisan dari orang tua kita kebaikan. Berapa banyak orang ditinggalin sawah hancur gara-gara enggak ngelaksanain kebaikan. Tapi orang yang baik, hasanah tadi tuh, hasanah itu baik. Mak baik, bapak baik, anak baik, berarti keluarga kita keluarga hasanah. Benar. Berumah tangga kita hasanah, bertetangga kita hasanah, bermasyarakat kita hasanah, bernegara, berbangsa kita hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dunianya hasanah, abang. Akhiratnya hasanah. Doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Udah segitu juga ngaji. Saya kalau ceramah ayatnya nggak banyak. Bukan yang nggak bisa, emang belum hafal. Cuman beruntung kiai udah nadangin duluan. Laqad kana lakum fi. Udah tuh ya. Udah diduluin tuh. Udah dibelain sama kiai. Asal hasanah, hasanah, hasanah. Cakep. Yang punya duit, duitnya dipakai maulid, hasanah. Yang lagi kurang sehat, pegel-pegel berangkat maulid, hasanah. Benar. Yang lagi bingung banyak urusan di rumah, bengong-bengong, mendingan maulid. Bengongnya masih hasanah. Daripada di rumah ditagih utang, mending kita maulid. Benar. Benar, Bu. Jadi separuh maulid, separuh ngumpet. Boleh, emang apa siapa yang tahu? Ya, benar. Itu yang hasanah. Nikmat kita termasuk yang ngajarin hasanah-hasanah sama kita ini. Baik, maksudnya biar baik jadi orang. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Kita semua bakal pulang. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita semua bakal pulang menghadap Allah. Apa modal pulang kita? Falyamal amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Jadi bapak baik, jadi anak baik, jadi bini baik, berarti kita keluarga baik-baik. Bertetangga baik, berumah tangga baik, bermasyarakat baik, berarti ini Teluk Buyung kampung yang baik. Benar. Di rumah baik, di pengajian baik, di masyarakat baik, itu kemana aja dikenal sampai akhir hayatnya dia meninggal disebut sebagai orang yang kan ada min ahlil khair, min ahlil khair. Itu mak bapak kita tuh yang udah meninggal min ahlil khair, amin. Min ahlil jannah, amin. Kita kebagian pahala dari orang-orang tua kita yang min ahlil khair. Makanya orang yang berpegang pada ajaran orang tuanya aman. Pengen usaha lancar, pengen dagang biar laris, pengen rumah tangga cakep, pengen dunia yang sempurna, jangan ngelawan sama orang tua, ikutin apa yang diajarin orang tua. Pengen masuk surga, ikutin kiai guru-guru kita, karena guru kita yang ngajarin kita ke surga, orang-orang tua kita yang selalu memberikan ikhlas yang mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Jadi nggak ada yang iseng-iseng. Ini begini, masya Allah, luar biasa ini, sampai keluar-luar ono. Saya nggak nyangka ternyata penggemar aku banyak. Wow, dari jalan aku teriak amazing. Ini bukti karena kita cinta kepada Nabi, benar. Ibu kalau udah cinta kita nggak perlu dalil, benar. Mau dikata apa aja tetap maulid, benar. Di saat orang nggak senang sunnah kita ngidupin sunnah. Di saat orang-orang hebat udah nggak memperdulikan maulid, kita tetap semangat maulid. 2 jempol buat teman-teman panitia. Kalau bisa acara seperti ini kita bikin seminggu 3 kali. Yang ceramah saya terus. Karena nggak ada saingan. Parto nggak ceramah, Eko nggak ceramah, pelawak banyak yang nggak ceramah. Pada naik ke partai-partai sekarang. Saya biarin teman-teman saya di atas, saya main di bawah. Iya, Bu. Semuanya alhamdulillah, bukan nyombong. Ini gara-gara Bapak ngajarinnya begini.
Makanya udah gede selesai jadi pelawak diajarinnya begini. Nyengundang juga begini. Ini barokah namanya. Sampai ada orang tua guru saya apa bilang, kapan lu nggak ada di TV? Di saat orang nanya, kapan syuting? Malah guru saya, guru teman dari orang tua saya apa ngomongnya, kapan lu nggak ada di TV? Kenapa Pak? Karena baba lu bukan orang TV. Jadi alhamdulillah nggak semua pelawak berani ceramah. Jadi sayang nggak ada saingan. Kalau udah nggak ada saingan otomatis permintaan makin banyak ya kan? Kalau permintaan makin banyak udah pasti dong harga makin tinggi. Patungan. Terus ini orang tua saya, guru-guru saya mohon ikhlas. Bukan lagi saya nggak sopan atau songong duduk nggak jelas begini, karena emang udah diundang sih gimana? Ya, saya bukan yang nggak sopan, saya ceramah asal kena aja. Bagi saya ceramah saya bener apa nggak begitu masalah. Yang penting duit yang udah masuk di saya nggak bisa diambil lagi. Sampein salam sama panitia. Ya mak, girang aja dulu girang. Sebab saya kalau ceramah babnya bab ilmu saya ilmu yang dengerin juga wajib karena saya ceramah sambil nanti pulang ke rumah dapat ilmu nah udah aja pusing amat hidup mikirin kaya nggak kaya bener mikirin senang sampai sekarang lon senang susah baik sampai dari SD udah diajarin lagunya buat apa susah itu tak nah, itu masih susah aja nyari senang abang nyari senang ibu walaupun hidup bukan untuk senang-senang tapi nyari senang nggak berasa kita udah capek hati capek pikiran capek tenaga bener itu yang kadang-kadang nguyung mentok tiang mati karena kebanyakan urusan bener makanya orang udah tua nggak banyak pengen cakep kata bapak saya wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa kalau orang udah nggak banyak pengennya Allah kasih surga paling tinggi kalau kita kan sampai sekarang masih banyak pengen aja iya bu yang penting girang aja dulu girang nggak usah dipikirin suami aku hitam nggak usah biarin dia hitam yang penting keras kerjanya nyari duitnya keras emang dia pikir lato-lato apa namanya lato-lato tua ya bu maaf karena ngundang saya di dalam masjid ya mesti girang ya sebetulnya saya kurang berani kalau di dalam masjid cuman ya bagaimana emang diundangnya di dalam kalau di luar hujan ya ibu belum pernah ngeliat penceramah sampai kuyup begitu miring beres ceramah ustadznya step ya mohon ikhlasnya guru, mohon ikhlas. Saya tahu kata guru saya al ikhlas fi khawatiril a'lam. Ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali, ikhlasnya kita bukan ikhlas para nabi. Ikhlasnya kita ya kita. Biar kita bilang ikhlas, tetap kalau lagi disebut mak kita kesal. Mumpung lihat saya ikhlas nggak ikhlas, ikhlasin aja. Udah kadang patungan. Masa mau diambil lagi duitnya gue tonjok sama gue. Nah, ngaji lagi dikit aja, jangan banyak-banyak. Banyak juga saya nggak bisa. Ayo bareng mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Enak tuh. Ya bu,
Terus. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rabbi bil Mustafa lam yahtalim qaddun taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi madar zamani. Ya Rabbi bil minhu dawabu falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak mendekat hingga pada tubuhnya. Ya Rabbi bil Mustafa ya wasi'al karami. Hadza min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya, nukilatnya di kitab Maraqil Ubudiyah, sarahnya Sarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasulullah itu tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kalau kita main di air setiap hari, nongkrong di rawa, malamnya ngompol. Benar Bu? Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Kita kena angin nguap nggak? Kita habis makan senderan nguap nggak? Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Seluruh binatang resep sama Rasulullah, tapi lalat nggak berani nempel ke Rasulullah. Kalau kita kira-kira lagi ngobrol, lalat nyamperin nggak? Kita lagi diam, kira-kira lalat nempel nggak? Karena kita kotor. Rasulullah, lalat nggak berani nempel di badan Rasulullah. Jadi kalau kita mau ngikutin Rasulullah, siapa kita? Yang kita ikutin ajaran-ajarannya Rasul. Dari mana? Orang tua kita, guru kita, itu ajarannya Rasul. Sama, kenapa kita tawasul, nyambungnya sama ke sono. Makanya kenapa kita tawasul, supaya nyambung. Tawasala ya tawasalu tawasulan. Nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, lurus 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 3000 tahun kata Kiai. Tapi kan saya belum ke sono. Dengerin dulu ngapa? Tadi kata saya tahu, kan ada guru saya. Guru saya masih hidup. Kalau enggak bertanya, tanyanya ke sono. Man ongkosnya mahal, jauh sih. Ya. Nanti 1000 tahun begitu kita kepleset, kita pegangan nih. Tuh, ini tawasul nih. Kata orang tua dulu, ini dapat bocoran nih. Jadi tawasul itu kita pegangan nih, bersandar nih, berantai-rantai nih. Makanya viral tuh tawasul saya. Orang pada ketawain. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu. Bapak yang itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususun abin babaji ini bin babaji itu. Babaji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Babaji yang ono no, babaji yang ono no, yang kuburannya udah kealingan tembok. Babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Boleh ketawain tapi pikirin ada kobil tuhnya, ada aja setukanya itu. Biar saya jadi pelawak juga ngaji. Memang saya maling motor apa? Karena bapak saya lebih senang saya neng-teng begini. Nggak pernah bapak saya diteng-teng supaya saya jadi artis, nggak pernah. Mahal jadi artis waktu itu. Bapak saya neng-teng saya bukan ke TV, bapak saya neng-teng saya ke tempat tahlil. Makanya kalau ada yang mati, emak saya girang. Apa kata emak? No, habis Isya jangan kemana-mana, ikut bapak tahlil. Kenapa mak? Gua nggak masak.
Ntar kalau tahlilan duduk jangan di belakang, duduknya di depan kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Kata emak saya, biarin lu nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Masih kecil. Kata bapak saya, biarin, lu mah nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Ntar juga lama-lama ilmu dapat. Begitu. Yang jelek itu kata emak saya, waktunya orang pada makan, makan, berhenti dulu ngaji. Jangan orang-orang pada makan, lu ngaji baik. Nanti nggak kebagian. Yang bagus itu ilmu dapat, makanan dapat, cakep itu. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan kehabisan. Kata emak saya, anak tolol. Apa yang lu arah ngaji? Iya bu, makanya saya mah akal saya pakai. Karena bapak saya bilang akalin, masa nggak kena segitu aja, akalin. Ini bukan lagi ngilmuin, lagi ngakalin ini. Ya, orang tua kita selalu ngomelin ke kita akal pakai. Masa segitu nggak kena diakalin, nggak pernah orang tua kita ngomel, ilmuin, nggak pernah. Karena dia tahu emang kita nggak ada ilmunya. Benar ibu. Saya akalin. Makanya kalau kiai lagi zikir tuh, tahlilan sampai merem, itu saya tungguin meremnya tuh. Dalam saking seriusnya kan, illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la. Nah begitu kiai merem, nah itu saya colongin kuenya tuh. Akal namanya. Kan itu kalau zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Kan khusyuk ya. Itu jeruk di piring 5 tinggal 2 itu. Itu namanya akal. Kalau mau nyolong, colong punya kiai, aman, nggak bakal ngomel. Coba colong punya RT, ngomel. Nggak ngargain gua RT. Pisang gua hilang. Coba colong punya kiai, nggak bakal marah. Apa kata kiai? Ikhlas. Abah Haji mah ikhlas. 3 kali Jumatan sendalnya hilang, ikhlas. Makanya kalau mau belajar nyolong, colong punya kiai. Nggak berisik, nggak bakal lapor polisi kiai. Cuman malam bangun 2 rakaat sholat. Itu yang pagi kadang-kadang mencret nggak jelas. Orang soleh dideketin malah dicolongin. Akal pakai. Orang tua sering bilang begitu, akal pakai. Saya ngelawak nggak pakai jurusan kursus kuliah di enggak. Temu Parto, ketemu Eko, ngelawak emang sama-sama orang susah. Nah, orang kalau susah kan banyak akalnya. Iya. Orang susah banyak akalnya. Coba emak kita, anak banyak, nasi sepiring nggak cukup, petikin daun mengkudu. Nasi sepiring mengkudu 3 bakul. Sampai nggak kelihatan nasi, daun doang. Orang tua kita hebat, akalnya banyak. Kenyang. Lah kalau mengkudu pakai 3 bakul, nasi sepiring kagak. Gemuk, cuman beda tipis, ngeden rada ijo. Lah daun. Makanya kalau orang susah, akalnya banyak. Orang miskin, aman. Coba orang kaya dimiskinkan oleh negara. Coba emak bapak kita. Negara gak bakal sanggup miskinin emak bapak kita. Emang udah miskin duluan, mau dibikin blangsak orang. Nah saya dari masih kecil diajarin maulid, ngikut. Baca maulid ngikut. Mimpin tahlil ngikut. Akhirnya sampai sekarang, ama makan rada ngerti. Ama ngaji rada kurang. Nah, kiai buka kitab, saya ngikut buka kitab. Kiai tutup kitab, saya ngikut tutup kitab. Orang-orang pada pulang pesantren, saya bisa buka tutup doang. Nah, gitu tuh kira-kira begitu tuh. Ya bu, nyari senang. Karena komitmen tadi di depan babnya bab. Ilmu saya ilmu. Nanti pulang nyampe di rumah,
Mau ke kamar mandi, mau naik ke tempat tidur, ngelihat suami, pasti suami ibu bilang, ya balik mulu dan PA. Yang di luar abang saya, nggak apa-apa. Abang saya, empok saya, ibu saya yang di luar rada jauh. Nggak apa-apa kita berjauhan asal hati berdekatan. Buat apa kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Status. Ya, balik lagi, dikit-dikit aja ya Bu ya. Yang penting girang aja dulu girang. Ya, gue ceramah apa gue nggak paham. Penting duit gue udah di tangan, mau ngapain lagi? Namanya akal pakai. Kalau kiai ceramah pakai ilmunya, ya kan? Udah jadi kiai mah enak, biar salah juga udah kiai. Kita nih yang kagak jelas. Bener banyak-banyak istighfar bener. Dunia kita kejar kemana negeri gak bakal habis. Duit kita punya miliaran gak ngaruh, sawah kita hektaran gak penting. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah, tauhid kita. Cuman segitu. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Coba-coba yang keras. La ilaha illallah. La cuman segitu, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Gue gampang banget cuman la ilaha illallah masuk surga. Iya, buat kita yang gampang aja kita nggak kerjain. Bener. Coba orang tua kita lagi susah, curhatnya ke Allah. Mau masak nggak punya beras, pegang dada, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak ada sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak megang duit, suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah, bapak lu PA. Udah urusan banyak gak mau pulang. Allahu ghaniyun aman siwah, kata Kiai, Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Hewan butuh Allah, tumbuhan butuh. Kita manusia butuh. Dari Allah bakal kita pulangnya menghadap. Selesai janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis pelawak juga mati, artis juga mati, kang cincau mati juga, kang parkir mati juga. Pada hasil akhirnya yang ngikutin kita terakhir adalah kematian. Sampai hari ini yang ngikutin kita sebetulnya kematian. Makanya kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita. Ya Bu, makanya bawa senang. Ibu-ibu rata-rata umurnya lebih panjang. Karena ngajinya rajin. Ada mingguan, ada harian, ada bulanan, ada arisan. Sampai berani ngutang seragam. Pengajian bapak-bapak nggak ada ustadz ngajar nawarin seragam. Ya Bu, makanya ibu semakin rajin ngajinya semakin banyak seragamnya. Kalau bapak emang bajunya jarang karena ngajinya juga nggak sering. Kokoknya itu juga, yang diganti kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada ungu, ada pink. Nggak tahu itu bininya mungutin kancing di mana. Biarin suami hitam gak ngaruh, yang penting banyak. Biarin suami kita dekil, enggak ngapa-apa, yang penting punya. Biarin suami kita di rumah terus asal banyak. Biarin suami kita pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa punya suami ganteng kalau nggak pernah bage? Berarti kita nggak diperluin, Pak. Apa nggak sadar selama ini bahwa istri kita bukan butuh kita, yang dibutuhin istri kita adalah nggak pakai latihan ini, Pak. Bahkan ada yang berani nekat ngejawab, nggak apa-apa jadi janda juga, asal janda yang udah banyak. Penantang sebetulnya.
Makanya jujur Bapak, yang lebih dulu mati di dalam rumah tangga itu suami. Survei membuktikan yang lebih dulu meninggal dunia itu suami Pak. Ini kita nggak sadar pelan-pelan lagi mau dibunuh. Udah ketahuan kita nggak megang duit, tetap istri mintanya. Udah ketahuan kita lagi nggak ada usaha, tetap istri mintanya. Pagi, sore, siang, malam nggak megang duit, tetap bini minta. Itu Pak yang bikin kita cepat pada mati. Biar sadar Bapak, bini kita nggak butuh banget kita. Yang dibutuhin istri kita. Makanya nyari senang abang, ngaji juga jangan serius-serius, biasa baik. Umur di atas 50 depan kiai tawadu nggak bergerak. 3 jam. Begitu jalan pinggang. Terlalu serius. Depan kori tawadu. Begitu selesai kori ngaji kita diri, kolesterol naik. Biasa baik. Pusing-pusing amat. Benar. Jangan terlalu serius Bapak. Botan serius bini ngomel meh. Bapak pikirin akhir lagi jalan mentok tiang mati. Kewajiban bini minta, kewajiban suami ngasih. Itu aja Pak. Sampai mati juga begitu terus. Makanya saya bilang sama ibu-ibu, ibu ngutang bukan salah ibu. Kenapa istri kita banyak ngutang Pak? Karena kita suami ngasih duitnya kurang. Betul? Terima kasih. Ini kadang-kadang istri ngutang suami marah, benar? Mikir harusnya dong. Kalau sehari 10 juta punya utang nggak? Pagi-pagi pengen sarapan enak dikasih 10 juta, kira-kira sarapannya komplit nggak? Ada kopi, ada kue, bener kan? 10. Makan siang pengen enak dikasih lagi sama suami, komplit nggak makan siang 10 juta? Malam tidur masih miring. Dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dikit dong. Makanya nyari senang. Saya kalau ceramah nggak bicara politik nggak, emang nggak paham. Ya lihat aja kita belain presiden. Ada begitu dia menang ke rumah betulin asbes. Ada calon presiden yang begitu dia menang langsung ke rumah kita. Mak kita masuk angin terus beliin minyak angin. Bora-bora. Kita mah nggak kehitung kok. Saya aja punya teman gitu, buat rakyat. Rakyat yang mana gua aja teman yang gak dibagi. Iya kalau udah ngomong kan cakep banget. Buat umat. Umat yang mana nih pada patungan. Kita mah cuman kebagian dibohongin doang, benar? Terserah mau milih siapa aja terserah. Saya mah belum punya pilihan sampai sekarang. Kalau secara pribadi saya nggak jelas. Tapi saya pengen gitu kalau presidennya orang Teluk Buyung ya kenal sama saya, jangan kata pakai baju telanjang saya mau. Ya. Itu presiden yang belain dia sampai PA pisan. Sekarang kita bela-belain hasilnya apa? Benar? Iya Bu capek. Nanti ini suara kita Pak bakal diambil sama Dewan. Ya kan? Nanti suara kita bakal dimasukin ke dalam kotak. Namanya kotak suara. Kalau suara udah di dalam kotak nggak ada suaranya. Ngap. Benar Bu? Ya maaf ini mah. Makanya coba ada ibu suaranya tuh ntar diambil tuh. Makanya nyari senang aja bercandain. Ad-dunya lahun wala ibun.
Dunia itu senda gurau, dunia itu main-main. Jangan pusing-pusing. Kenapa ibu berantem sama suami? Karena ibu terlalu serius. Yang diberantemin itu juga. Berantem mah berantem, bunting mah bunting baik. Ya. Asal beranak teriak, bapak sakit pak. Pak sakit. Tahun depan mah begitu lagi baik. Lucu nggak itu hidup? Lucu. Makanya kenapa ibu sampai berantem? Karena ibu terlalu serius, bapak juga terlalu serius. Bercanda aja biasa. Bapak lagi marah aja. Capek ibu, nyari senang. Biar awet muda. Ya mak ya, ibu ya, nyari senang. Jangan maksa pengen kaya, dari urat udah kelihatan. Rada lama. Oh pengen kaya gini-gini sampai hemat pangkal kaya. Sampai hemat banget jatuhnya malah pelit. Kagak kaya. Ini yang kaya yang mau ngaji, yang mau maulid. Dia punya duit 100.000 pakai buat maulid, cakep. Ada orang punya duit 50.000 bukannya buat maulid, buat depo. Bengong main slot. Kirain bengong serius, kali nggak tahu lagi main slot dia. Ya, mendingan begini aja girang. Punya duit ambil seragam. Ini kan cakep nih seragamnya. Iya, berapa kali bayarnya begini? Iya, jangan serius-serius sama ustazah ditawarin seragam, ambil. Nggak usah pakai aku nunggu suami dulu ya, kelamaan. Akhirnya nggak punya seragam. Ambil aja. Istri yang utang, suami yang segitu doang hidup, ngapain berantem? Benar ibu. Makanya kalau ditawarin sama ustazah, ambil. Yang cakep lagi cari ustazah yang berani ngutangin seragam, berani nalangin. Jangan gara-gara kita utang seragam jadi berhenti ngaji. Benar. Cari ustazah yang berani ngasih seragam, berani juga ngihlasin kalau nggak kebayar. Surga itu ustazah. Man biasanya 2 bulan doang kesonoin habis batuk-batuk deh. Tapi berkah, amin. Berkah ini berkah. Makanya saya kalau ceramah bikinnya girang aja. Karena kita udah capek, bener. Ngurusin suami, ngurusin keluarga, ngurusin anak capek. Gara-gara 100 meter tanah sama adek males ngomong. Nyesek ya bu. Di rumah nahan, sama suami nahan, urusan anak nahan, kesel. Batuknya besok panjang. Kebanyakan nahan. Apa-apa diambil hati. Nenek ngelihat cucu nyesek. Ngelihat mantu nyesek. Bebasin aja, dunia emang udah segitu, bener. Takutnya paru-paru pada bolong. Batuknya nggak sore tengah malam. Itu kalau udah batuk begitu nggak lama itu. Minggu depan udah ada pengumuman di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi. Habis sudah kebanyakan nahan. Itu ada nih tetangga saya pak, itu cerita. Dia sakit, gatel aja dadanya, ke dokter, nggak ada penyakitnya, diperiksa. Begitu di ronsen nggak ada penyakitnya, begitu dicuci hasil ronsenannya baru kelihatan. Gambar bininya lagi doi. Jadi jangan serius-serius bang. Tadi kan dengar sendiri, bini mah nggak butuh banget sama kita. Bener. Kita nggak pulang, nggak masalah, asal di rumah udah ada. Tuh, udah duit kagak nggak pulang-pulang bang. Ngamuk bang. Mendingan mati. Girang nih ibu saya biar pada sehat, girang panjang umur. Ini girang bapak, girang abang. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 sakit kurang sehat, 2 banyak utang. Ya
Biar girang. Mumpung ngundang saya, udah kadong bayar. Girang terus. Sampai lagi pengajian ibu-ibu, baru datang udah diajarin nyanyi. Ya, mau selawatan, mari, oh mari, baca selawat. Mari, oh, baca. Agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk marilah haikal. Pengajian bapak-bapak nggak ada nyanyiannya, nggak ada. Duduk ya duduk aja. Kelihatan kayak orang bener, padahal mah pikirannya lagi kapan punya duit. Tapi kalau ibu-ibu baru duduk aja udah diajarin selawat nyanyi. Maulid ada lagunya. 12 Rabiul Awal jatuh hari Isnin Nabi Muhammad di 571 Masehi di kota Mekah pada tahun sampai kecil banget roknya kegencet speaker coba bapak ada makanya diem aja. Ibu-ibu nyanyi pada mangap aja. Jadi kayak orang mabok cubung. Kalau ibu maaf ceramah di ibu-ibu sebentar doang kita sikat udah langsung nyambung. Itu enaknya. Siapa ingin carilah pintu surga dengan cakep banget. Bapak ada yang ngikut. Itu enaknya Pak tuh Pak. Jadi kata orang tua saya, bini mah alem baik. Jangan dimarah-marahin bini mah. Kata orang tua saya begitu. Laki-laki selalu salah dan ngalah, maka dia mulia di hadapan istrinya. Jadi kalau istri mah iyain aja Pak, alem aja alem. Dia masak asin, gimana Papa? Mantep. Padahal mah getir. Enak Papa, mantep. Aku bagiin tetangga ya Pak, nggak usah. Dalam hatinya biarin Papa aja yang mati. Biarin Papa yang mati. Aman. Pengen mulia di hadapan istri, kata orang tua, siap salah dan ngalah. Mulia kita di hadapan bini kita. Nggak ada benernya kita Pak. Di rumah mulu, di rumah baik. Begitu kita pergi, ngayap baik. Salah, aman. Ngaku salah aja. Coba kalau ngaji begini, Bapak saya paksa ngikutin, nggak bakal kena. Kentut nggak bakal kena. Kalau ibu kan empuk banget. Bila Israel ada Bapak ngikutin. Kentut. Enggak. Karena jarang ngajinya. Dan kalau pengajian juga sepi. Ibu pengajian belum mulai, masjid udah penuh. Coba bapak-bapak masih di jalan aja. Bleduk bu. Begitu. Udah kelar ya, balik yuk.
Makanya lama pinternya. Makanya dikit bajunya. Ibu mah enak banget, baru kita jeder. Bahkan saya berani taruhan, kuping saya putusin kalau bapak lebih pintar daripada ibu. Coba ibu ngaji, ini di Asyifa nih, ya masjid kita nih. Saya berani bedain, pasti pinteran ibu ngajinya, cakapan ibu suaranya dibanding bapak-bapak. Bapak diam, percaya nggak percaya? Kalau bapak saya bohong, potong kuping saya. Maaf nih, bukannya nyombong. Bapak diam, ibu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Cakep, ibu diam, bapak nih. Dengerin. Berani nyerusin nggak? Ayo Pak, maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alazi. Ayo. Alazi, ayo Pak. Beda sama ibu. Sampai lagu serem juga tadi kan dinyanyiin, bila Israel datang memanggil, itu serem. Lah kalau Israel datang emang mau ngopi, mau dijemput. Makanya ibu-ibu umurnya panjang. Israel udah datang dinyanyiin terus, akhirnya nggak diambil-ambil. Lagi bila Israel. Di belakang saya ada ibu-ibu. Itu hebatnya Pak, istri kita itu hebatnya. Kalau udah mau ngaji nggak ada yang bisa jagain. Ngaji berangkat, pulang bawa seragam. Ya emang udah dibagi, emang dia niat dari rumah. Nggak pengen ngutang, ditawarin utang, akhirnya jadi punya. Negara kita juga terkenal banyak. Bahkan bayi yang baru lahir siap nanggung. Di kampung, di kota, rata-rata 10 penduduk negeri punya. Pasti. Ibu pulang ke rumah. Lihat di dalam rumah. Sebelum masuk ada motor di depan. Udah lunas apa belum? Masuk ke dalam ada TV, ada kulkas. Udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker. Udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi dorong jendela Pak. Bunyinya kredit. Engselnya kering. Kredit. Karena di dalam rumah banyak. Dorong itu pintu karena utang udah banyak, bunyinya begitu didorong itu pintu melarang. Engselnya kering. Ya, mudah-mudahan pulang Maulid utangnya kebayar. Amin. Cuman jangan main pinjol, jangan belangsak. Ya, Bu. Jangan deket-deket sama bangke, bau. Benar. Orang yang pengen gampang matinya jangan banyak utang. Ya, makanya wakafa bil mauti wa itu cukup kematian sebagai peringatan. Kita pengen husnul khotimah, ya jangan banyak utang, ya. Nggak bebas. Kita baru tidur ngorok tok tuh ada yang nagih tuh, ada yang nagih tuh. Ya. Segitu repotnya tuh kita punya utang. Makanya bapak-bapak mah nggak demen banyak utang. Ya. Bengong aja begitu. Diajakin selawatan diem aja. Karena emang kurang pas, tapi kalau janda yang mana? Janda yang mana? Tuan senangi. Janda yang putih di dalam dari hati yang ikut di dalam kandang. Janda mana yang Tuan senangi? Dia jawab, janda yang putih di dalam kandang. Itu janda lagi ngurusin kuda. Nah, salah satu sifat Rasulullah, kata Kiai. Kenapa saya selalu bilang kata Kiai, murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya. Benar. Jadi urusan ilmu nggak bisa ngarang. Kita hidup dari emak kita, emaknya emak kita dari mama. Emaknya emak kita pasti mama. Karena kita anak.
Benar. Urusan ilmu murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Nggak bisa apa-apa kita kalau nggak ada orang tua, nggak ada guru kita, nggak bisa apa-apa. Benar. Jadi kenapa saya bilang dari kiai? Karena saya juga ngajinya sama kiai, bukan sama dukun sembur. Ya, benar. Benar, Bu. Mau ngomong apa saya lupa tadi. Ada air apa? Panitia aja, abangku. Nah, makasih Pak RW, makasih. Udah cukup. Air aja. Kuenya jauh. Kalau kata bapak saya, air putih ini naikin darah tinggi. Kalau kata dokter, air putih baik untuk kesehatan. Ini di sini berbeda pendapat nih, makanya belajar juga kita menerima perbedaan. Kata bapak saya naikin darah tinggi nih. Gara-gara bapak minta kopi, sama mama dikasih air putih. Kopi, kasih lagi air putih. Udah teriak 3 kali kopi, emak lagi ngasih air putih. Naik darah tinggi bapak. Gua kata kopi. Berarti air putih naikin darah. Itu. Udah ngantuk belum? Bener. Sampai pagi emang. Mau jadi tukang sayur kali belanja. Emang ada di sini Ustaz ceramah sampai 2 jam ada? 3 jam juga ada? Udah berapa Ustaz yang mati di sini? Ada Ustaz ceramah sampai gumoh terus sampai jam berapa? Sampai mati. Patungan goceng membunuh. Terus. Belum capek, Mak? Coba balik nanya saya coba. Masih kuat. Sampai jam 12 juga kuat. Sampai jam 1 juga kuat. Dulu ibu itu security. Ya. Bu, ada salah satu sifat Rasulullah namanya Halim. Apa itu? Bijaksana. Rasulullah nggak gampang marah. Ya, Rasulullah nggak gampang marah. Kalau kita bentar-bentar marah. Benar. Apa aja kita ngelihat bikin kesel, marah. Benar. Mak kita tuh ngajarin jangan, neng galak-galak jangan. Kalau apa-apa nyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Entar waktu meninggal lancar ngucapin kalimat la ilaha illallah. Ini asal kesel dikit anjing. Kesel dikit anjing. Marah-marah anjing. Besok waktu akhir hayat nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Karena kebiasaan nyebut. Sampai malaikat ditanya, dari mana Pak malaikat? Itu habis nyebut si anjing. Karena setiap hari ngomongnya anjing. Makanya kenapa tadi di depan saya ajak la ilaha illallah dulu. Tauhidkan kembali diri kita bahwa tanpa sadar kita pernah kafir. Hujan baik. Panas baik. Anjing panas bener nih. Itu kata kiai kafir kauliyah, itu kafir ucapan. Nggak boleh itu. Harusnya hujan panas karunia walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seluruh penduduk iman sama Allah turunin keberkahan dari langit. Ya Bu? Orang tua kita makanya hati-hati bener. Ya Bu? Apaan itu nyepret barusan? Gua kata kali foto sangar amat. Kirain kilep, ya Bu? Apa tadi? Tarik napas dulu. Ini ke hajar sama gabus pucung ini. Leher rada kenceng gitu. Yang enak habis makan gabus pucung sama oblak itu emang rebahan. Kasih kipas angin enak banget ngoroknya grogok. Ini habis makan suruh ngomong. Makanya dari tadi nggak diri-diri. Udah keberatan sama isi perut. Ya Bu, Ibu girang. Maulid hari ini senang Bapak, senang. Ketemu saya, emak saya, kakak saya girang. Senang. Alhamdulillah, beneran. Coba kalau kau senang hati bilang hore. Bener berarti Pak.
menjajal doang. Nyari senang, jangan nyari susah. Biar sehat panjang umur. Yang lagi usaha biar lancar usahanya. Yang lagi pengen punya modal biar banyak modalnya. Yang lagi pengen banget punya suami betah di rumah, biar di rumah terus. Di rumah terus, udah di rumah terus. Udah kayak toko dapur. Ya, biarin suami kita keluar, jangan dicemburuin capek. Ini kadang-kadang suami baru keluar, belum 2 jam, baru ke 2 langkah. Sherlock pak, Sherlock. Apa yang mau di Sherlock baru 2 langkah. Pintu doang Sherlock. Gara-gara bini kita pada bego. Baru keluar minta Sherlock. Belum nyampe di tujuan papa video call. Apa yang mau di video? Jendela masih kelihatan. Ibu-ibu sekarang mah hebat pak, kita lagi ngorok di posting. Makanya emang beda sama emak kita zaman dulu, banget bedanya. Orang tua kita bangun malam pegang tasbih, tengah malam nyari tasbih, pagi-pagi ngitung tasbih bekas malam. Coba kita bangun malam nyari HP, tengah malam lihat, pagi-pagi mau belanja bawa, sampai saking sibuknya yang ngaji HP, yang selawatan HP. Besok yang masuk surga. Apa itu halim bijaksana? Rasulullah nggak gampang marah. Nih nggak usah banyak-banyak lah. Salah satu sifat Rasulullah disifati dengan sifat halim, bijaksana, nggak gampang marah. Walladzi la yastafizzuhul ghadabu illa idzan tuhikat hurumatullah. Rasulullah nggak gampang marah kecuali ajaran agama dilanggar, marah. Kita boleh marah pak, boleh. Bini nggak pakai kerudung kemana-mana keliling, suami boleh marah. Masak, istri kita enggak pakai tutup rambut, boleh marah. Karena sering banget kita di nasi ketemu rambut, di sayur ketemu rambut. Sampai di sambal kita ada, boleh marah. Kecuali bapak udah doyan banget emang sambal rambut. Isep. Istri cekakakan di luar sama laki-laki lain, bapak boleh marah. Sebab kalau istri di sono lagi bercanda pinggir jalan, bapak di rumah lagi tiduran, siap-siap nanggung dosa. Itu beratnya tanggung jawab suami terhadap istri. Jangan istri posting-posting, IG-an sama orang, suami boleh marah. Ya bu, sampai lagi selfie, terus temu alumni grup gitu, itu bisa CLBK, Cita Lama Bersemi Kembali. Boleh marah. Punya anak nggak mau ngaji, ambilin guru ngaji, nggak bisa ngaji, bapak boleh marah. Kalau ajaran agama dilanggar, boleh marah. Tapi kalau ibu, bapak pengen ngopi, nggak dibikinin kopi, bapak nggak usah marah. Emang nggak ada gulanya. Kasih duit dibeliin gula, ngopi nggak? Ngopi. Manis tuh ketiba walam yaghdab fahuwa himar. Kata kiai, kalau orang dipancing marah, kagak marah, sama dengan kebo, keledai. Kalau di kita kan nggak ada keledai, cuma di Taman Safari doang sama Ragunan. Yang kampung kita ada kebo. Ya, istri begitu nggak pakai kerudung, nggak mau ngaji, suami diam aja, berarti suaminya kebo. Benar. Istri disuruh ngaji nggak mau ngaji begitu aja, berarti dia istrinya dari suami yang kebo. Anaknya bangor, badung mulu, kena narkoba mulu, sampai nyeksa orang tua, berarti itu anak kebo. Begitu katanya. Kena narkoba, ditangkap, jual halaman depan. Tebus lagi, tangkap lagi, jual ruang tengah. Tangkap lagi, jual kamar samping. Akhirnya ibu sama bapaknya di dapur aja. Nggak keluar-luar. Karena di depan habis pada dijualin. Makanya jangan kira ibu anak kita gedein begitu tua besok anak nggak bisa matiin ibu. Bisa. Berapa banyak orang tua mati karena kelakuan anaknya. Makanya ibu pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Begitu kata kiai. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Nggak mungkin keluar pohon rambutan. Bener, ya bu. Anak nakal cuma 2 pak. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan anaknya. Kelakuan emaknya. Kan anak dia. Bener.
Jadi anak kita nakal Pak cuma dua, kalau nggak ngikutin kelakuan kita, ngikutin kelakuan emaknya, kan anak kita. Kalau kelakuannya kayak tetangga, bisa jadi bapaknya pernah mampir di situ. Mereka alingan triplek, ibu nggak tahu. Udah capek belum? Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong. Lalu nggak ngantuk-ngantuk nggak kelar-kelar. Terus ibu terus. Terus ibu senang. Senang lihat Ustadz ngejengkang step senang. Dah dikit-dikit aja, udah malam doanya sama kiai kita kentar. Udah 11:30 tuh. Ya Bu. Yang di jalanan juga adik-adik saya, kakak saya, abang-abang saya. Udah malam, cinta sama Nabi sampai nggak berasa aspal didudukin. Udah pada rembes basah. Ya, jadi kalau cinta mah kadang-kadang kita buta. Ibu waktu zaman sama suami cinta nggak peduli kan? Iya kan? Malam inget dia, siang inget dia, ya kentut. Tetap aja udah punya anak 2-3, duit kagak punya. Papa aku cinta kamu, kentut. Makan tuh cinta hari gini. Iya Bu ya, iya Bu hari gini. Biarin suami hitam nggak ngaruh, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom. Dah dikit-dikit aja. Bu, ikutin apa yang diajarin orang-orang tua kita, guru-guru kita, sama sanadnya kita ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita pengen akhlak Rasulullah Ibu, Bu, Rasulullah bukan manusia biasa. Ya Bu, bukan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kata guru saya tafsir ringkasnya, Rasulullah pikirannya dipelihara oleh Allah. Rasulullah dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki dipelihara oleh Allah. Ya. Udah. Kenapa Ibu? Terus Ibu masih percaya sama cinta? Papa, aku ingin sehidup semati. Tentu. Mau ke dokter aja nggak dianterin. Bener? Bebasin. Jangan terlalu capek. Senangin badan. Goyang, waktunya goyang. Sebab disebut goyang itu, hidup itu bergerak. Kalau nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Gerakin Ibu. Gerakin. Terus di tempat saya nenek-nenek goyang TikTok. Baru 2 kali muter nggak balik lagi. Artinya buat nenek-nenek mendingan selawatan aja, jangan goyang TikTok. Ya, karena udah nggak keukur. Lagunya jelek lagi, gara-gara sebotol minum. Itu lagu tukang rongsok gitu. Demen banget sama botol. Ya. Dah, Bu, kita masih enak, bisa girang, bisa ketawa. Tapi saudara kita Masya Allah Bu, di Palestina, Masya Allah penderitaan kita nggak bisa ngapa-ngapain, doain aja ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, amin. Allah turunkan tentara-tentaranya Allah, biar Allah bisa membela tanah Palestina yang begitu luar biasa. Ada masjid kita di sana Bu ya. Bu, Masya Allah kita nggak bisa apa-apaan. Kita ke sono juga jauh. Nggak ada yang ngajak lagi ya. Doain aja dari sini. Kita mau nyumbang juga cuman jigoh kejauhan. Kumpulin nanti lama-lama bisa banyak ya Bu ya. Nah, mau bagaimana lagi ya Bu. Ngeri udah ngeri. Alhamdulillah kita masih damai, ini enak. Karena kita udah punya lagunya, perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin bingung. Alhamdulillah bingung masih bisa ngaji. Dah, yuk bareng-bareng. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih cepat berangkat umroh. Mudah-mudahan yang udah setor haji Allah percepat berangkat hajinya.
Bareng subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula. Ya astagfirullahalazim min kulli dzambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan ibu. Tukang nulis salahnya di tulisan. Tukang jahit salahnya di jahitan. Tukang cuci bisa salah di cucian. Artinya hampir semua kita pasti ada salah. Ya, mudah-mudahan ya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita istighfar habis-habisan. Makanya beruntung ibu masih pada ngaji, kita semua masih bisa kumpul, kita masih Allah kasih sehat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika a'udzubika sarri ma sonatu bi ni'matika alayya wa abu faghfirli fa innahu. Nah segitu udah cakep udah asal kurangin kesel, rajin istighfar juga cakep udah. Langsung inner beauty-nya keluar, cantik, nggak usah pakai krim malam, krim siang. Mendingan beliin anak es krim aja. Ya bu, dah abangku, saudaraku, mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan ridhonya buat kita karena ikhlasnya orang-orang tua kita, guru-guru kita. Baca Fatihah dikit ah. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wa ila man najazani wa syaikhi masyayikhihi wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita, nenek kita, guru kita, kawan kita, teman kita, abang kita, bekas suami kita yang udah nggak ada. Yang pergi mah biarin, takutnya balik lagi. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya, amin. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Doanya sama kiai ya, saya akan dibayarnya ceramah doang. Guru saya, kiai saya maafin ya, maafin ibu. Itu saja dari saya. Ikhlasin saya, mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita. Ya kalau saya salah minta maaf ya. Yang penting ibu nyari senang ya bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.